limited edition. Ini asgear baru tapi sudah karat kan. Ini pemiliknya sendiri yang bawa. Ini asgear Revo Absolute sudah habis, jadi ini sudah ditambah, diakali dengan las, cuman tidak maksimal, jadi ganti as gigi yang baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Reza Putra Motor. Oke, video kali ini kita akan merakit mesin Revo Absolute atau Revo Fit, juga sama bagian dalam. Ini kita rakit bagian gigi rasio terlebih dahulu untuk teman-teman yang membuka atau membongkar motor sendiri. Baik khususnya itu untuk yang pemula. Jadi jika ingin merakit Revo Absolute sendiri, pergantian pada as gigi tari atau as gear, saya berikan contoh untuk perakitan bagian gigi rasionya. Ini untuk yang as tarik. Jadi teman-teman yang ada atau yang membongkar motor sendiri ada kesalahan ataupun giginya mangkir, bisa disimak di video saya. Ini pada rasio gigi tarik ini ada 2 buah ring dan juga ini ada lem 2 buah. Kita pasang dulu yang bagian yang ada ruji-rujinya. Ini kita pasang. Ini len 1 dan ini len 2. Kita pasang di bagian len 2. Kita masukkan, kemudian diputar. Nah, seperti ini. Setelah diputar, lalu ada ring yang ada giginya atau ruji-rujinya. Kita masukkan. Nah, setelah masuk lalu ini mengunci, maka dia tidak akan naik turun. Kemudian kita pasang yang bagian tengah, bagian gearnya kita pasang. Kemudian ring 1 bagian dalam, kemudian baru kita pasang sepi. Jika ada tang sepi, gunakan tang sepi untuk membuka sepinya. Oke, sudah masuk bagian lain tadi dan motor mengunci, tidak naik turun, cuman posisi bisa netral. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang lawanan dari gear tadi. Ini selesai, kemudian baru kita pasang yang atas. Ini yang atas ada 1 buah ring, kita masukkan. Kemudian ada lagi, nah, ring seperti ini, masukkan di atas. Lalu yang kedua masukkan gear yang besar. Jangan seperti ini posisi, ini posisi salah. Nah, ini ada melengkung ke dalam. Nah, ini berbeda, ini yang datar, ini agak melengkung ke dalam. Ini kita hadapkan ke dalam seperti ini. Oke, lalu kemudian 1 buah ring lagi. Ini ringnya press yang bagian luar, sehingga jika digantung gearnya tidak akan lepas. Oke, seperti ini. Nah, ini ringnya sangat fresh, jadi tidak akan lepas jika ringnya masih fresh.
Kemudian langkah selanjutnya bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini ada satu buah ring yang besar, ini masuk ke dalam. Ini ingat, jangan salah pemasangan ring. Lalu ini di bagian penah ini ada sebuah ring yang tebal masuk ke dalam seperti ini. Lalu kita hadapkan seperti ini, jangan kebalik seperti ini posisi salah. Lalu yang terakhir yaitu ring bagian bawah di bagian lahar ini seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, untuk as kopling ini tidak dilepas karena jarang sekali bermasalah kecuali gigi serumpun atau rasionya. Jadi tinggal kita pasang, kita satukan seperti ini. Ini bagian gear keluar, kemudian ini bagian as kopling. Lalu di bagian sendok gigi ini nah seperti ini. Jadi tipu ini untuk bagian bawah, kemudian ini yang bagian atas. Pakai tipu, baru kita pasang dulu lahar di bagian crankcase. Ini crankcase-nya kita ganti lahar asgirnya. Oke, ini lahar yang baru. Nah, jika teman-teman mengganti lahar yang baru ada penutup di bagian lahar, ini dibuang saja. Karena kenapa? Jika tidak dibuang maka lahar ini akan menutup atau menghambat jalannya oli untuk melumasi lahar. Ini cara membuangnya mudah sekali. Ini semua alat pemilik yang beli, bukan saya sendiri yang mengganti, tapi pemilik sudah membawa dari rumah untuk disiapkan, jadi saya tinggal pasang saja. Ini harus kita buang, jika tidak dibuang maka oli itu tidak akan masuk dan membasahi bagian lahar. Kita pasang. Oke, dan jika teman-teman memasang ke lahar boleh diketok, tapi bagian yang pinggir, jangan bagian yang tengah ya. Ketok keliling bagian pinggir. Kemudian kita ganti juga bagian sentrik pompa oli. Ini gear pompa oli sudah aus. Ini bisa teman-teman lihat, ini sekalian bongkar mesin, jadi kita ganti karena sudah aus. Ini kita ganti yang baru. Oke, ini asnya kita masukkan, kemudian sentriknya kita pasang di sebelah seperti ini. Karena untuk absolut ini di asnya ada penahan, jadi tidak bisa dilepas seperti motor-motor Supra. Jadi mumpung ini bongkar mesin, buka bagian crankcase, jadi langsung kita ganti agar lebih mudah untuk memasang.
Dan cara mengencangkannya mudah sekali, tinggal kita tahan obeng, kemudian kita kencengi dari sebelah atasnya, bisa menggunakan kunci Inggris ataupun tang. Oke. Lalu kita pasang bagian gigi rasio. Ini untuk sendok gigi jangan salah, ini untuk otomatis lampu kita hadapkan ke bawah, lalu ini untuk child gigi kita hadapkan ke atas. Dan sendok gigi ini yang bawah ini kita masukkan ke yang bagian as kopling, lalu yang atas kita masukkan ke as gigi tarik atau as gear seperti ini. Kemudian ini kita pepetkan ke drum. Untuk repo absolut juga kita pasangnya ini bersamaan. Ini seret guys. Aduh, tangannya kecepet iki. Piye iki? Jarine sing jepit-jepit penak. Tapi iki jariku sing kecepit malah loro, guys. Oke. Pastikan jika teman-teman memasang rasio dalam posisi yang sudah pas, lalu baru pasang crankcase yang sebelah. Tapi pastikan dulu bagian rasio sudah pas terpasang atau sudah masuk semua. Kemudian kita pasang askrek. Untuk pemasangan revo ini sama seperti Supam. Untuk pemasangan askrek sangat mudah karena ini tidak terlalu press. Beda dengan Yamaha, itu harus menggunakan tracker. Begitu juga dengan Suzuki. Setelah selesai baru kita pasang crankcase yang sebelah. Jangan lupa untuk memberi lem bagian crankcase. Cuman penggunaan lem juga cukup sekedarnya, jangan terlalu berlebihan. Jika terlalu berlebihan menggunakan lem, itu juga bisa menyebabkan fatal. Kenapa? Karena nanti bisa menghambat oli atau menutup jalannya oli. Karena bagian tengah juga untuk revo absolut atau revo pit ini tidak menggunakan packing, jadi kita gunakan lem. Dan bagian as engkol tidak perlu dilepas, langsung dipasang. Dan untuk mempermudah kita cantolkan saja engkolnya, lalu kita putar untuk mencari posisi yang pas.
Jika sudah yakin ini press semua, kita lepas engkol, kita balikkan. Nah seperti ini, baru kita pasang bagian baut keliling di bagian crankcase. Nah untuk baut mesin jangan salah, ini ada satu buah yang paling panjang. Ini satu buah yang paling panjang, posisinya yang paling atas di depan arah blok seher. Kemudian semuanya yang lain itu sama. Dan di dalam ada dua buah baut, yang bagian dalam di dalam magnet, kemudian yang lainnya di luar. Oke. Lalu kita kencangkan. Oke, dan jika semua baut sudah kencang, kita pastikan dulu agar tidak yang ngancing, kita putar. Ini aman karena muternya enteng. Kemudian kita putar bagian gearnya. Nah ini mau memutar, jadi sudah aman juga. Lalu kita cek bagian sebelah kupling. Oke, semua sudah aman. Kita pasang dulu di saringan oli. Nah ini ada beda sedikit, ini agak lancip, agak tipis, kemudian agak tebal. Yang bagian tipis kita masukkan ke dalam seperti ini. Lalu kita pasang as nelong atau as gigi. Usahakan nanti bagian sentolan sini ini kita masukkan ke penahan. Dan jika teman-teman memasang as nelong, hati-hati bagian ini dalam ada pir. Nah, itu biasanya jika kita mengetok sneleng ini, maka itu biasanya akan turun. Dan usahakan jangan lepas. Pastikan dulu bagian pirnya. Kalau jika itu terlepas, maka nanti akan bermasalah jika kita mengoper gigi. Dan langkah selanjutnya kita pasang, ini adalah panjang bagian gigi bintang. Ini ada 7 buah. Kita pasang dulu yang bagian panjang dalam 1, 2, 3, 4, 5 yang bagian pinggir. Kemudian 2 buah yang kecil ini yang bagian atas. 1, 2. Lalu kita pasang gigi bintang. Ini gigi bintangnya kita pasang. Dan ini juga perlu teman-teman perhatikan, ini lingkarannya ini ada separuh lebih jauh dan ini lebih pendek. Ini terlihat sama, cuman berbeda. Jika teman-teman lihat, maka putaran lingkar sini ini lebih jauh, ini lebih pendek. Kemudian di sini juga ini yang lebih jauh, ini yang lebih pendek. Jika pemasangannya seperti ini, maka nanti akan bermasalah di pengoporan gigi. Jadi jangan salah.
mudah-mudahan teman-teman paham. Lalu kita pasang baut. Nah ini bautnya seperti ini, biasanya itu baut 10 yang ada ini baut payung pada umumnya. Jika posisi sudah kencang pada baut bintang, kita cek dulu apakah gigi ngancing atau mau masuk atau tidak. Ini keadaan netral jika ringan seperti ini. Kemudian kita putar. Nah ini posisi masuk satu. Sudah netral kembali. Kemudian kita balik lagi apakah mau memutar full. Nah sudah. Nah ini berarti posisi gigi dalam keadaan sudah normal, sudah bisa dipastikan. Jika dia ada yang ngancing atau tidak mau masuk, maka ini tidak akan memutar full. Oke, setelah itu baru kita cari bagian ring di as kopling dan juga as kluk. Nah ini ada 2 buah ring, ini yang tebal dan juga ini yang tipis. Ini yang tebal ini kita pasang di bagian as kopling seperti ini, kemudian yang ini di bagian as kluk. Nah sebelum itu kita pasang dulu otomatis oli. Sebelum kita pasang otomatis oli, nah ini yang namanya otomatis oli, pompa oli. Untuk pompa oli, oli naik ke atas ke bagian seher. Pastikan dulu posisinya itu tidak mengancing atau normal seperti ini. Kita putar. Nah ini dalam keadaan normal. Kemudian kita pasang bagian packingnya. Ini juga ada packing dalam ini. Seperti ini kita pasang. Coakan ini kita paskan di as gear pompa oli. Nah jika sudah pas maka dia akan rapat sendiri. Lalu kita pasang baut ini yang panjang, kita pasang di paling atas, kemudian 2 buah yang pendek ini sama panjang kita pasang di bagian kiri dan juga kanan. Oke, ini sudah dikencangkan baut. Nah ini fungsi jalannya oli ini lewat dari bawah ini, maka ini diperlukan saringan karena oli akan menggumpal di sini, termasuk juga kotoran. Dia akan naik ke atas. Ini ada lubang di sini, ini jalannya oli naik ke atas, dia akan menyedot lalu kemudian keluar melewati lubang yang bagian depan, dan dia akan melewati as ini, membasahi as, kemudian naik ke atas, memutar juga, dan ke sini juga. Ini nanti di bagian seher ini ada coakan jalannya oli bagian sini, naik juga ke atas membasahi blok seher. Dan langkah selanjutnya kita pasang bagian bak kopling, rumahan kopling. Nah di rumahan kopling ini produnya sudah tidak saya lepas. Ini kita pasang seperti ini. Ini ada tanda. Nah ini kelihatan ya. Ini tanda ini kita luruskan dengan bagian yang sini. Karena kenapa? Karena jika tidak lurus maka kadang ini cara menutupnya tidak akan rapat dan akan ngancing. Itu akan mengakibatkan nanti kesulitan dalam mengopling atau masukkan gigi juga. Lalu setelah dipasang ada 1 buah ring dalam.
kita cari dulu ringnya. Nah, ini untuk ring bagian dalam sini ada satu buah ring bagian dalam, kemudian baru kita pasang. Usahakan jangan menggeser. Jika takut bagian dalam menggeser, kita masukkan jari satu buah. Nah, lepuknya jari ini guys, biar kepenak. Nah, sudah pas. Nah, itu jangan sampai menggeser atau terlepas jatuh, karena akan bermasalah nantinya. Kemudian ada satu buah ring lagi yang agak panjang, kita cari lagi. Nah, ini ring panjang kolong, kita masukkan ke bagian dalam. Oke, selesai. Baru kita rakit bagian prodo ganda. Ini bagian mangkuan sudah ngelen, sudah kalah. Ini juga berpengaruh di tenaga, karena akan kurang tenaga di tanjakan jika menggunakan membawa beban, ataupun mengosong juga akan terasa karena bagian ini sudah mengelen atau miring. Dan satu lagi permasalahan pada motor ini kemarin, ini seharusnya 3 buah ini ada sepi seperti ini, sepi pengancing, dan yang 2 buah ini waktu saya bongkar ini sudah hilang semua. Jadi ini harus kita tambahkan juga, jangan sampai tidak dipasang. Ini tinggal satu lagi, yang 2 kemarin masuk ke mesin ajur. Oke, bagian mangkuk prodo ganda sudah kita ganti, tinggal kita pasang. Oke, di bagian mangkuk prodo kopling ini ada mangkuan untuk oli. Ini fungsinya yaitu untuk menaburkan oli. Jika masuk ke sini maka akan diputar oleh rumahan prodo kopling, maka oli akan nyembur untuk membasahi semua bagian dalam. Kita pasang bersamaan seperti ini. Oke, lalu kita pasang dulu bagian sepi ini, kita ganti sepinya karena yang 2 ini hilang. Oke, ini sepi semua sudah kita pasang, tinggal kita masukkan ke mangkuk prodo ganda. Tinggal kita masukkan saja. Lalu satu buah ring tebal di bagian as kopling. Kemudian ini ada ring, ini sudah ajur ini. Nah, untuk bagian ring yang ini ada centolan yang bawah. Ini kita masukkan ke coakan dalam sini. Ini fungsinya untuk mengancing, jika baut kendor maka dia tidak akan terlepas seperti itu. Dan jangan salah, untuk bagian ini menghadap keluar. Kemudian satu buah ring lagi, lalu baut yang kecil, baut yang besar ini kita pasang di sini. Kemudian yang kecil ini untuk prodo kopling, kita pasang di as kopling. Dan kita pasang juga 2 buah baut ini, mangkuan oli. Oke, ini semua baut sudah kita kencangkan. Lalu ini di bagian prodo ganda ini ada ring yang dalam itu nyantol di coakan rumahan prodo ganda. Kemudian yang luar ini kita bengkongkan yang ini. Nah, kita masukkan ke dalam coakan yang di mur. Oke, seperti ini. Ini fungsinya untuk mengancing, jika baut kendor maka dia tidak akan terlepas.
Kemudian untuk yang lainnya ini menurut saja. Oke, lalu di bagian produk kopling, jika bautnya sudah kencang, ini sebelum kita memasang baut press, usahakan ini dalam keadaan longgar seperti ini. Nah, dan jika nanti waktu pemasangan susah ya, nggak kelihatan. Nah, jika pemasangan baut nanti dia akan naik dan dia akan ngepres, dan jika tidak mau naik maka ini akan bermasalah juga untuk pengoporan gigi waktu ngopling. Dan untuk jenis Revo Absolute atau Revo Pit, dia tidak menggunakan peer kopling melainkan menggunakan flat press seperti ini. Ini dia melengkung. Nah, yang lengkungan kita hadapkan ke dalam seperti ini, jangan terbalik, ini salah. Jika seperti ini posisi salah, tapi kita hadapkan ke dalam. Lalu kemudian kita pasang plat jangka 4-nya, lalu kita baut. Nah, ini untuk bautin ya guys gantian. Biasanya baut bawaan itu baut 10. Nah, ini bisa teman-teman lihat waktu kita mengencangkan baut maka produk akan naik ke atas. Nah, itu. Nah, maka dia dalam posisi press. Dan jika kita mengencangkan baut maka produk tidak naik, itu berarti tidak pas di bagian gigi dalamnya, dan motor tidak akan ngopling jika kita masukkan gigi. Setelah buat produk kita kencangkan semua, ini ada sebuah lahar, ini lahar kopling. Kita pasang laharnya, jangan lupa. Kemudian kita pasang packing, ini penutup agar kotoran itu tidak keluar, nyembur keluar. Maka ini fungsinya, jika kotoran di sini menumpuk dia tidak akan keluar, dia akan tertahan oleh tutup. Dan ini cal kopling, jika teman-teman masang ini di as nelang atau as gigi, ini ada garis, kita luruskan, ini ada titik centolan seperti ini, kita luruskan saja ke garis. Nah, maka centolan yang di sini dia akan lurus dengan tanda X yang ada di lahar kopling. Lalu kemudian kita pasang packing. Dan untuk packing kita tidak gunakan lem, yang penting bagian crankcase bersih itu sudah aman. Jadi untuk packing kita tidak gunakan lem, karena jika ada kesalahan kita bongkar maka packingnya tidak akan rusak. Oke, dan jika teman-teman sudah memasang bak kopling, untuk membedakan mana baut kopling dan juga baut spool, bisa teman-teman lihat ini. Ini kedua buah baut ini berbeda, ini agak panjang dan ini yang agak pendek. Yang untuk panjang ini untuk bagian bak kopling, kemudian yang pendek ini untuk bagian spool. Jangan tertukar, jika tertukar nanti takutnya panjang dimasukkan ke bagian bak kopling, maka biasanya itu daratnya nanti bisa dol. Dan untuk teori mengencangkan baut, jika manual atau tidak menggunakan mesin, cukup kita kencangkan dengan satu buah tangan seperti ini. Nah, dengan satu buah tangan sekuat mungkin kita mengencangkan baut, maka baut tidak akan dol.
Jangan kita menggunakan dua buah tangan kita untuk mengencangkan baut, cukup satu tangan saja sekuat kita, maka baut mudah-mudahan tidak akan dol. Biasanya kita mengencangkan baut itu kita menggunakan dua buah tangan, kita kencangkan sekencang mungkin. Biasanya derat akan terlewat dan baut akan dol. Kebanyakan itu baut dol karena terlalu kencang. Kita kencangkan keliling bagian baut. Nah, setelah yakin bahwa bautnya sudah kencang, sudah cukup, lalu kita pasang dulu bagian rantai keteng. Karena rantai ketengnya juga sudah kendor dan pemiliknya sudah membeli, kita akan ganti yang baru untuk rantai keteng. Ini kita ganti roll yang bagian atas, ini roll rantai keteng. Caranya kita buka dulu tensionernya. Nah, lalu kita cabut. Nah, ini mudah sekali, tinggal kita lepas, kemudian kita ganti yang baru. Nah, ini yang baru, tinggal kita pasang. Oke, dan di sini saya akan jelaskan dulu sebelum kita pasang roll di tensioner. Ini ada tunjang atau suling rantai keteng, dan di sini setiap motor pasti ada baut untuk Depo Absolut ataupun Supra. Ini fungsinya yaitu untuk membuang oli yang ada di dalam suling klep. Nah, jika kita tekan seperti ini, nah ini akan berat sekali karena ada tekanan oli di dalam suling klep. Jadi kita buka dulu baut 10, ini baut 10. Nah, jika kita buka baut ini maka oli akan keluar lewat sini. Ini untuk bekas oli lama. Jika kita buka pembuangan oli, dia tidak akan keluar. Nah, ini lalu kita tekan. Nah, jika sudah terbuka, nah oli ini muncrat kan. Nah, kita menekan sulingnya ringan jika kita sudah buang oli. Jika kita tidak buang oli tadi, akan terasa berat atau keras untuk kita menekan suling klepnya karena ada tekanan oli di dalam. Oke, bautnya tensioner sudah kita kencangkan. Dengan mudah, itu masih ada sisa oli dan keluar. Ini banyak sekali yang belum diketahui oleh apalagi kita para pemula, fungsi dari baut di bawah ini. Ini adalah pembuangan. Mudah-mudahan dengan melihat video ini teman-teman jadi mengerti dan tahu fungsi dari baut sebelah as nelang. Oke, setelah kita pasang baru kita kencangkan baut yang bagian bawah. Setelah kencang baru kita pasang keteng yang baru. Ini keteng yang baru. Ini sepi magnet. Setelah itu baru kita pasang bagian magnet. Oke, ini
gear stator dan juga magnet kita pasang bersamaan. Gitu kakak Nah, usahakan ini sepi, bagian sepi di magnet ini kita luruskan dengan coakan yang ada di magnet. Caranya mudah, kita putar nanti dia akan ketemu. Nah, sudah masuk. Baru kita pasang mur magnet. Ini ada satu buah ring, ini agak tebal ringnya di bagian magnet. Kemudian kita pasang mur. Oke, mur dari magnet sudah kita kencangkan. Kemudian ini ada gigi stator yang di atas ini, karena stator tidak fungsi jadi ini sudah dilepas oleh pemiliknya sendiri ataupun pada bengkel sebelumnya. Jadi tidak kita pasang karena statornya tidak berfungsi. Lalu langkah selanjutnya kita pasang bak spool. Kita pasangkan part pakingnya dulu. Ini fungsi botolan yang ada di bak spool ini fungsinya yaitu untuk menyentarkan supaya bagian spool lurus, tidak lari kiri atau kanan ataupun bawah. Jika tidak pas nanti takutnya bagian spool ini akan bergesekan dengan magnet. Jadi itulah fungsi dari botolan di baut. Nah, demikian, tinggal kita pasang baut. Oke, untuk bagian spool sudah terpasang dengan aman, sudah kencang. Baru kita pasang bagian seher. Kita pasang dulu bagian packing. Ini ada 2 buah lubang ini di sini. Ini untuk jalur oli, jangan terbalik juga. Ini semua alat pemiliknya sendiri yang beli, jadi saya tinggal pasang. Kemudian baru kita rakit bagian ring seher. Ini ada 5 buah ring. Ini untuk reng oli yang seperti jaring ini. Kita pasang bagian bawah. Kemudian kita cari yang paling tipis, ada 2 buah ini. 2 buah ini kita pasang juga di sini, di samping kiri kanan dari ring jaringnya ini. Seperti ini. Oke, setelah selesai pemasangan ring oli, lalu kita pasang ring 1 dan 2. Jika teman-teman bingung untuk memasang mana ring 1 ring 2, ini bisa teman-teman lihat, kita pegang garis pinggir. Ini agak halus dan ini agak terasa tajam. Nah, jika ini kita sehatkan di tangan, maka tangan bisa luka karena pinggirannya tajam, sedangkan yang ring ini tidak. Nah, yang tajam ini berarti ring 2. Kita pasang yang di bagian paling tengah. Hati-hati untuk pemasangannya, takutnya patah atau membengkang. Kemudian ini yang agak tumpul, ini kita pasang paling depan karena ini ring 1. Nah, seperti ini ring 1, ring 2, dan juga ini ring 3 bagian oli. Ini jangan disepelekan untuk pemasangan ring juga, karena kenapa, jika ring 2 kita pasang di ring 1, ini bisa mengakibatkan bagian blok seher akan baret. Karena kenapa, karena ini bagian ring 2 ini ringnya tajam. Kemudian kita silang. Nah, seperti ini maksud dari silang itu, yaitu jangan sampai sambungan
semua ring ini bertumpu, jadi kita silang seperti tanda X. Di sini 1 2 3 dan juga di sini 1 4, baru kita pasang. Setelah selesai kita pasang pennya, baru kita pasang ada satu buah sepi sebelah sini, sebelah kiri tidak dilepas. Dan jika teman-teman masih belajar untuk pemasangan sepi ini juga jangan dianggap sepele, kita pasang dulu kain untuk menutupi. Nah, kenapa kita pasang kain? Takutnya nanti waktu kita memasang sepi pen ini dia akan terlepas dan masuk ke dalam bagian mesin. Jadi dengan menggunakan kain sebagai penutup maka akan aman.